Teriakan lantang anggota DPR bikin kaget, bebaskan Habib Rizik. Terkhusus kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri Republik Indonesia. Dengan ini saya mengusulkan demi keadilan bebaskan Habib Rizik Syihab tanpa syarat dan atau penjarakan pelaku kerumunan tanpa tebang pilih. Apakah kerumunan itu dilakukan oleh presiden, anak presiden, teman presiden, bawahan presiden, dan siapapun yang melakukan kerumunan? Ya, tentu saja ini akan dikomunikasikan, akan diklarifikasi saat rapat kerja dengan Kapolri dalam masa sidang ini. Ya, kita harapkan fraksi-fraksi memiliki sikap politik, terutama terkait dengan aspirasi mereka tentang pencopotan. Kalau hukum mau adil, kenapa pihak Habib Rizik yang ditangkap dan perkarakan, tapi yang lain-lainnya dibiarkan? Itu merupakan kedoliman. Apabila ini kalian dibiarkan, tunggu adab Allah. Kami menuntut polisian segera melepaskan HRS dari tahanan. Dan sebagai gantinya, kami yang tercantum di bawah ini siap menjadi penjamin. Oleh karena itu kami minta kepada Kapolda Metro Jaya atau kepada pihak yang berwenang untuk membebaskan beliau dari tahanannya. Dan kami siap jikalau seandainya beliau tetap ditahan dengan sebab kasus kerumunan, dan kami siap untuk datang bersama-sama ke Polda Metro Jaya. Mendadak anggota Komisi 11 DPR RI, Rafrizal, berteriak lantang meminta agar pemerintah dapat membebaskan Habib Rizik Syihab dari kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjeratnya. Hal itu diungkapkan Rafrizal melalui cuitan yang diunggah di akun media sosial Twitter miliknya @rafrizalskb. Rafrizal membeberkan bahwa permintaan pembebasan Habib Rizik Syihab atas kasus kerumunan tersebut didasarkan demi keadilan. Sebelumnya Habib Rizik ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung dan Petamburan pada November tahun lalu. Eksepsi yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan itu ditolak oleh pihak pengadilan dengan alasan beberapa poin sudah masuk materi pokok perkara dan beberapa poin lain dinilai tidak termasuk materi eksepsi. Rafrizal pun juga mempertanyakan apakah ketentuan kerumunan hanya berlaku bagi Habib Rizik Syihab. Rafrizal pun juga mempertanyakan apakah ketentuan kerumunan hanya berlaku bagi Habib Rizik Syihab saja. Sementara itu, eksepsi dari terdakwa Rizik Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bertindak sebagai ketua Majelis Hakim dalam sidang lanjutan Habib Rizik dengan agenda putusan sela, Katwanto dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dakwaan JPU sudah sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Hal tersebut disampaikan oleh Katwanto dalam persidangan lanjutan kasus Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 7 April 2021 lalu. Bebaskan IBHRS tanpa syarat trending, pendukung Rizik bandingkan dengan kasus korupsi, rezim Sontoloyo. Tagar terkait Rizik Syihab kembali trending, kali ini netizen kompak menggunakan tagar bebaskan IBHRS tanpa syarat. Tagar tersebut tampak merajai dunia maya Twitter pada hari Rabu ini 7 April 2021 dengan berbagai cuitan netizen. Setelah terkini.id melakukan penelusuran sesuai namanya, tagar ini rupanya memang ditunjukkan untuk menyuarakan opini pendukung Rizik yang menuntut agar panutannya lekas dibebaskan tanpa syarat. Terlebih sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya Rizik Syihab telah membayar denda, maka sudah seharusnya dibebaskan. Berdasarkan penelusuran cuitan lainnya, ada yang menyampaikan aspirasinya melalui foto, video, atau bahkan hanya sekedar opini panas. Salah satunya akun PA009 yang membandingkan kasus Rizik dengan kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya kasus protokol kesehatan yang menjerat Rizik sangatlah tak jelas, apalagi jika dibandingkan kasus korupsi triliunan oleh para koruptor. Untuk itu ia kemudian menyebut era pemerintahan Presiden Jokowi alias Joko Widodo sebagai rezim Sontoloyo. Maling uang rakyat triliunan kasusnya di SP3. IBHRS kasus prokes yang gak jelas-jelas. Tidak ada hukum pidananya malah dipenjara. Ini terjadi hanya di rezim Sontoloyo ini. #bebaskan IBHRS tanpa syarat. Kalau secara akal pikiran gue sih lebih penting kasus korupsi. Lah si HRS mah gak ngerugiin amat.
Kecuali kalau orang yang disono kena COVID 50% baru pantas geger gede, balas akun netizen lainnya. Namun setelah pihak pro Rizik Syihab, ada pula sejumlah netizen yang berpikir sebaliknya. Bahkan menyebut perbandingan kasus korupsi dengan kasus Rizik tidaklah apple to apple. Ulama kok bohong, palsuin surat COVID, sakit ngaku sehat. Ini ulama atau apa? Kok gak peduli orang bisa mati terpapar virus dari tubuhnya? Timpal akun Landscape. Hakim khawatir sidang diserbu massa jika HRS hadir langsung. Refli, ada polisi dan tentara untuk mengamankan. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti tuntutan jaksa agar hakim menjerat Habib Rizik dengan pasal 216 KUHP lantaran dinilai telah menghina persidangan. Dalam sidang perdana, mantan imam besar FPI itu Habib Rizik dinilai telah menghina persidangan lantaran ia tidak memberikan tanggapan atas dakwaan, mengikuti sidang dengan berdiri, serta meninggalkan persidangan tanpa persetujuan hakim. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun, Refli mengaku miris melihat pengadilan tidak mengabulkan permintaan Habib Rizik untuk dihadirkan secara langsung. Menurutnya alibi mentaati protokol kesehatan sehingga tidak mengizinkan Habib Rizik untuk hadir. Di persidangan dinilai tidak beralasan. Padahal kita tahu dalam persidangan, misalnya termasuk sidang kemarin, jaksa banyak jumlahnya di situ. Ada hakim juga, ada penasehat hukum, dan ada juga pengunjung. Begitulah ujar Refli Harun. Lebih lanjut, pakar hukum tersebut menyoroti pernyataan Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa yang mengkhawatirkan banyaknya massa Habib Rizik yang akan berbondong-bondong datang ke persidangan jika HRS dihadirkan secara langsung. Pernyataan itu, kata Refli, memang sangat masuk akal, tapi ada dua hal yang menurutnya patut untuk digarisbawahi. Pertama, Habib Rizik memberikan jaminan ingin membantu kalau memang mengkhawatirkannya terhadap pendukung. Ia tentu ingin menghimbau agar dia bisa mengikuti sidang dengan tenang, menghimbau para pengikutnya untuk tertib, atau tidak menghadiri, atau tidak mengepung Pengadilan Negeri Jakarta Timur misalnya. Dan yang kedua, ya kita harus bicara peran penegak hukum, peran polisi. Karena mereka dikerahkan, bahkan bisa saja dikerahkan tentara sebagai bantuan untuk mengamankan sidang. Begitulah tuturnya memaparkan. Oleh karena itu, lanjut Refli, tetap tidak beralasan jika mengatakan Habib Rizik tak bisa menghadiri sidang lantaran kekhawatiran atas para pendukungnya tersebut. Akan tetapi, berbeda jika sidang mantan pentolan FPI itu dilaksanakan secara daring keseluruhan. Jika yang diminta mengikuti sidang secara daring hanya Habib Rizik, jangankan memberi keadilan, jaksa malah ingin menambah jeratan kasus dengan pelanggaran pasal 216 KUHP. Ngeri. Pengacara HRS bongkar operasi intelijen pembusukan FPI. Seseorang bernama Habib Hussein Al-Hasni yang mengaku anggota FPI dan akan melakukan teror merupakan bagian operasi intelijen pembusukan terhadap FPI. Habib Hussein Al-Hasni sudah dipecat dari FPI pada 2017. Habib Hussein sudah dipecat dari 2017. Sejak lama FPI sudah mencium ini adalah salah seorang dari banyak garapan-garapan operasi intelijen untuk pembusukan FPI. Begitulah pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan. Yang bertugas melakukan pembusukan FPI mulai bersuara menyudutkan ormas yang didirikan HRS dan para ulama. Beberapa jadi corong dan agen pembusukan itu dengan membawa nama FPI. Orang-orang yang sudah dibuang dari FPI karena jadi antek atau kaki tangan intelijen. Bukan lagi tanggung jawab FPI. Apalagi FPI sudah dibubarkan para pandir. Begitulah ungkapnya. Melalui video, Bambang Setiono mengaku simpatisan FPI sejak Desember 2020. Ia juga tergabung dalam Majelis Yasin Rawatib yang dipimpin Habib Hussein Al-Hasni. Diketahui Habib Hussein merupakan terduga teroris yang ditangkap di Condet, Jakarta Timur. Ia mengklaim ada perintah dari Habib Hussein untuk merencanakan sejumlah aksi teror dengan melempar bom molotov ke stasiun pengisian bahan bakar umum dan kepada etnis Tionghoa. Hal itu dilakukan sebagai upaya perlawanan dan menuntut pembebasan HRS yang tersandung kasus kerumunan dan kasus tes swab palsu.